asam amino. Nah, asam amino juga salah satu bahan anti stres tanaman. Dan asam amino ini bisa asam amino beli atau bikin sendiri. Kalau beli misalnya mereknya Ambition, Premino, dan lain sebagainya. Nah, itu asam amino beli. Namun kalau bikin sendiri juga bisa. Dari telur sebanyak 10 butir, kemudian tambahkan 5 lembar daun pepaya, kemudian tambahkan kulit nanas 1 biji, kemudian tambahkan gula sebanyak 250 gram. Nah, kemudian ditambahkan cuka sebanyak 1 botol kecil cuka makan, dan ditambahkan air kolam ikan sebanyak 3 liter. Maka blender semua bahan dan kemudian biarkan dia terjemur selama 5 hari. Maka setelah 5 hari kemudian itu sudah jadi asam amino. Nah, lalu mungkin jadi pertanyaan, telurnya itu apakah telur bagus, telur busuk pun boleh? Silakan. Tidak apa-apa. Asam amino itu yang penting protein, itu juga mengandung asam amino. Cuman yang tidak mengandung asam amino itu hidung kita. Tapi kalau bukan telur, boleh tidak bahan sumber protein lain? Jawabannya boleh. Pakai ikan boleh. Kemudian lagi keong. Keong juga memiliki kandungan asam amino. Kemudian telur keong. Telur keong juga mengandung asam amino, silakan. Jadi bahannya yang tadi telur 10 biji diganti dengan keong sebanyak setengah kilo lah misalnya. Kemudian ambil dagingnya, nah silahkan dipakai. Dagingnya cincang-cincang, kemudian silahkan gabungkan nanti sama nanas dan juga daun pepaya, maka akan muncul bau yang wangi. Nah lah itu, jadi silahkan menggunakan asam amino. Asam amino baik asam amino pabrikan atau asam amino bikin sendiri adalah bahan anti stres bagi tanaman kita. Nah, dan yang terakhir, bahan yang selanjutnya yang terakhir juga yang bisa kita tambahkan sebagai anti stres pada tanaman, namanya adalah kompos. Nah, kompos itu pupuk organik padat. Nah, jadi silakan Anda punya pupuk organik padat, kuncinya adalah matang. Jadi Anda punya jerami misalnya, kemudian Anda tambahkan bakteri, kemudian sudah busuk, maka itu boleh ditaruh 1 genggam per lubang tanamnya. Nah, itu juga salah satu bahan anti stres bagi tanaman. Kompos ini ada 2, namanya kompos padat sama kompos cair. Nah, kompos padat itu kompos yang kita bikin organik padat. Nah, kompos cair kita punya misalnya kan kayak tanaman sebelumnya mentimun, yang orang kita bilangnya apkir, yang kadang bengkok, ya tidak. Kemudian kadang kecil, bahkan kebesaran pun apkir, ya kada. Nah, itu silakan pian patah-patah, masukkan ke dalam wadah, isi air. Udah mau ditambah bakteri silakan, tidak juga tidak apa-apa. Maka biarkan saja dia di sana. Nah, nanti airnya itu boleh dipakai untuk kocoran. Airnya itu mengandung enzim yang luar biasa yang nanti akan melindungi tanaman kita dari resiko stres. Siapa tahu misalnya punya tomat,